Oke, selamat pagi DMM Channel setia dimanapun Anda berada. Nah, jadi di sini ya, penyakit umum sudah beberapa kali saya menemukan kasus seperti ini. Bahkan dulu sebelumnya sudah pernah saya upload, tapi nggak apa-apa, di sini kita upload lagi ya. Nah, penyakit umumnya apa, Mas? Double starternya nggak kuat. Jadi penyakit yang pertama yang sering terjadi di pada Vario yaitu double starternya berbunyi cek 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 ya. Cek 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 cek. Nah, jadi seperti itu. Terus yang kedua, tidak kuat sama sekali. Jegrek ya. Jegrek. Nah, itu tidak kuat sama sekali. Nah, itu bisa disebabkan pada bagian area double starternya yang bermasalah. Kemudian juga bisa dari bagian power supply-nya yang kurang kuat ya, yang kurang kuat. Jadi ada beberapa. Kalau kita merujuk kepada powernya atau kepada akinya, itu bisa disebabkan aki itu sendiri yang rusak atau karena memang aki tersebut tidak bisa menerima pengisian ya, yang artinya pada area pengisian dia mengalami kerusakan. Nah, sekarang kita coba dulu. Yes. Kontaknya on. Ya. Nggak bisa sama sekali. Kita coba pakai switch yang kiri. Bentar ya. Ya, kita pakai switch kiri. Nah, kedengeran apa enggak? Tet berbunyi. Guys, hilang. Nggak ada ya, nggak ada. Nah, sekarang gini ya. Ini aki baru berumur 2 bulan. Aki ini itu sudah rusak ya. Aki umur 2 bulan sudah rusak. Untuk mereknya saya lihat ini ya, mereknya. Nah, ini aki merek ini terkenal cukup kuat ya. Atau katakanlah kalau di sini itu aki yang lumayan dan harganya pun di atas 150.000, bahkan ada yang jual 150.000. Nah, ini menurut saya akinya cukup kuat dalam waktu 1 tahun. Namun di sini 2 bulan saja sudah tidak kuat. Nah, sekarang gini, kita jumper. Ini punya aki saya buat kerja ya. Ini hampir menemani 1 tahun ya, nggak apa-apa, masih sehat. Yes. Sekarang kita langsung jumper saja. Apakah dia kuat atau tidak ya? Nah, ini sudah dihack sepertinya. Yes, oke, kita jumper. Ayo. Kunci kontak on. Ya. Normal hidup ya. Normal hidup. Yes. Setelah usut punya usut, nah, aki ini berumur 2 bulan tapi sudah soak ya. Usut punya usut, itu permasalahannya ada di pengisian ya. Saya katakan dari awal, penyakit vario ini penyakitnya itu ada di bagian pengisian. Bisa dari sepul ya, bagian pensuplai pengisian aki, kemudian bisa juga dari sirkuit kiproknya ya. Sekarang gini, kita ukur dulu. Kebetulan ini sudah saya ganti ya. Mereknya usahakan kalau butuh double starter ya, yang asli. Oke, sekarang gini, kita setelah menelusuri lebih jauh sebelumnya, ini rusaknya pada area pengisian. Apakah benar pada bagian pengisian? Kita sekarang cek dulu ya. Ini sudah saya ganti kiprok yang baru. Ini kiprok yang lama. Ini kiprok yang lama ya. Untuk kodenya bisa dilihat, sama-sama soket hijau, sama-sama kodenya N2 itu ya, di sana ya. Di sana, nah cek lan.
coba perlihatkan di sini. Nah itu ya, itu ada kode N2, posisinya begitu. Kemudian di sini juga ada N2 ya, sama-sama. Namun di sini ada perbedaan huruf atau angka ya, kode ini ya, ini yang asli ya, masuknya itu asli Honda ya. Kemudian di sini SH6, di sini SH7. Untuk dari desain bentuk apa namanya lukisan, nah ini ada kode 5TL ya. 5TL ini biasanya punya Mio ya, ini punya Yamaha. Kita nggak tahu apakah ini ori apakah tidak ya. Untuk bentuknya juga lebih besar ya, kalau dilihat secara detail itu lebih besar yang aslinya ini. Oke, sekarang kita mau cek apakah penyebab kiprok ini bisa merusak aki. Kita cek perbedaannya ada di nanti ini ya. Oke, kita cek dulu pakai yang ini, pakai yang 5TL. Cek. Ya. Motornya hidup normal ya. Buat jalan enak ya Mas ya. Buat jalan enak. Namun di sini ada namun di sini ada permasalahan yang sebenarnya. Terus kita ukur pakai avometer. Taruh di reng DC. Kita langsung tancapkan saja di aki. Ya. Dibaca berapa? Langsam ya, kondisi langsam 14,3. Sekarang kita coba sambil gas, sambil dilihat multimeter. Ya, tembus di angka 15. Ini baru beberapa RPM saja ya. Nah, tembus di angka 16. 17 ya. Yang artinya semakin tinggi gas, semakin tinggi gas, voltase DC untuk melakukan pengisian aki ini itu semakin besar. Saya tidak berani menggasnya sampai mentok ya, takutnya nanti error pada CDI-nya. Guys, kita coba ganti yang aslinya. Di sini aslinya. Yes. Ya, kita coba ganti yang aslinya. Ya. Motornya hidup normal. Ya, dia terbaca 14,9. Sebenarnya ini adalah tegangan over ya Mas ya. Untuk kalau posisi ini, posisi apa namanya, posisi aki, kita coba matikan kunci kontak, berapa tegangannya ya. Ya, tegangan aki di angka 13. Kiprok yang sebenarnya itu kita lebih realnya cek pakai ini ya, berapa tegangan aslinya Mas ya. Sekarang kita buka aki yang dulu ini dulu ya. Mas, ini kita buka yang terminal akinya. Kita pakai kapasitor seperti ini untuk mengetahui berapa real tegangan yang originalnya, yang aslinya ya. Oke, hidup normal.
Bisa dilihat ya, berapa tegangannya terbaca. Oh, botol. Ya, bisa dilihat tegangannya 14,3. Coba tolong gas nih. Terus tambahin. Terus. Stop. Ya. Jadi logikanya meskipun ini digaspol, ya, dia tetap diam di angka 14,3 ya. Mentok-mentok itu di angka 14,5 itu ya. Itu adalah tegangan murni dari kiprok atau tegangan pengisian yang sebenarnya. Kalau kita tidak pakai kapasitor begini ya Mas ya. Kita lepas ya pakai kapasitornya. Motor tetap bisa hidup Mas. Ya, motor tetap bisa hidup. Kita coba ukur tegangannya. Ya, pasti menipu ya Mas ya. Nah, ini pasti menipu dia. Cuma terbaca 4 volt ya. Coba gas. 4 volt DC ya. Ya. Dia cuma terbaca 4 volt. Makanya sering kali bengkel ataupun konsumen itu tertipu ya Mas ya. Bengkel ataupun konsumen itu tertipu berapa pengisian itu yang sebenarnya. Kalau kita pakai kiprok yang KW itu ya, itu kalau tidak pakai kapasitor tegangannya bisa lebih dari ini ya, tegangannya bisa lebih dari ini, bisa 7 bisa 8 ya, itu sudah saya sering temui. Namun kalau pakai kiprok yang asli itu tegangannya ya, kalau tidak pakai kapasitor. Kalau kita gunakan kapasitor ya itu tadi ya, tegangannya berada di 14,3, bisa mentok di angka 14,5. Wis mentok yuk Mas ya. Ya. Terbaca 14,3. Kalaupun digas ya segini saja. Nah, kesimpulannya kerusakan aki itu diakibatkan oleh kiprok mitasi ya Mas ya, oleh kiprok mitasi. Kalau dipegang ini ya, kalau dipegang ini memang terasa hangat, agak panas, itu adalah hal yang normal ya. Nah itu, jadi itu ya, kerusakan aki ini itu diakibatkan karena kiprok yang mitasi ya. Jadi logikanya ini mungkin kalau dugaan saya ya, pertama awal sebelum masuk bengkel sini double starternya nggak kuat, langsung saja vonis ganti aki ya, langsung penak ya Mas ya, langsung penak. Nah tanpa diketahui pengisiannya itu over. Nah selang umur 2 bulan lagi, selang umur 2 bulan lagi ternyata akinya mati lagi ya. Ini tadi dicas bisa full ya Mas ya, ini tadi dicas bisa full, cuman tidak bisa ngangkat. Untuk lebih jelasnya kita cek menggunakan crank aki. Bentar, ini tak turunkan dulu. Nah ini, kalau dilihat dari bodinya bagus ya Mas ya, masih belum lama. Saya percaya kalau umur 2 bulan kata orangnya ini. Bentar, tak ambil crank aki dulu biar kita mengetahui kondisi aki yang tipu-tipu atau tidak ya. Yes. Kelihatan apa enggak ya jarumnya ini ya, semoga saja kelihatan ya. Kalau nontonnya full HD ya kelihatan. Wes, ini pakai aki yang soak ya, aki yang enggak normal. Coba cek, nah itu ya jarumnya kelihatan ya, goyang-goyang ya, masuk di angka berapa itu, 13 ya, masuk di angka 13. Kita coba kasih beban, kita crank, wah anjlok ya, langsung anjlok di angka bawah 2, di angka 1 volt. Nah padahal beban double starter itu, kalau logikanya kalau aki normal di double ya,
dia paling turun di angka 10. Kalau doublenya itu ya Mas ya, doublenya apa? Doublenya motor itu. Nah, doublenya motor itu rata-rata turunnya itu di angka 10. Itu hasil pengecekan yang sudah kita teliti ya. Wis ya. Coba perhatikan, kita kasih beban lagi. Nah, dia turun di angka 1 volt. Kita coba ukur yang sini, aki yang normal. Ya. Untuk voltasenya sama ya. Berada di angka sekitar 12 sampai 13 volt. Kita coba crank. Nah, ya. Perbedaannya sangat jauh. Dia hanya turun di angka 10. Yang sini, ini dia turun di angka 1 volt. Berarti menandakan voltase sama, belum pasti kuat dayanya ya. Dalam artian ampere itu tidak kuat, lemah. Ya, mungkin sel ini sudah sudah panas mungkin ya, rusak. Jadi di situ Mas ya. Nah, kalau ini bocoran ya, kalau motor-motor kelasnya Vario, Beat itu ya, itu bisa double starter, maksimal dia turun di angka ini, di angka 8 ya. Itu ya. Dia turun maksimal di angka 8. Namun di sini karena ini kondisinya aki sangat bagus ya, dia hanya turun di angka ya 10, atau dalam artian di rank yang kuning, weak. Kalau di rank yang bad itu akinya sudah melemah ya, sudah melemah. Tapi kalau pakai motor Vario, Beat itu ya, itu dia masih bisa double starter di rank angka 8, lurus angka 8 ya. Kalau turun sedikit dia sudah nggak bisa. Itu pun tinggal menghitung minggu ya, untuk aki kerusakan akinya sudah tidak kuat di motornya. Biasanya kan ada tuh kalau motor enak Mas kalau dibuat jalan, konsumen itu sering. Setelah dibuat jalan enak di double starter. Nah, itu disebabkan karena memang pengisiannya itu jalan untuk melakukan proses pengisian aki. Namun sisi lain, aki itu sendiri sudah tidak bisa menyimpan tegangan yang maksimal. Jadi itu, kalau kita bicara kiprok itu kita merujuk ke bagian elektronik ya. Jadi tidak bisa diduga kapan dia rusaknya, tidak bisa dibuat patokan ya berapa umurnya, tidak bisa. Karena kalaupun aki mahal ya, kalaupun itu aki mahal, sudah sering saya temui sebelum sebelum umur 1 tahun dia sudah rusak ya, sudah tidak kuat. Biasanya kalau aki mahal ya, nah ini bocoran lagi. Biasanya kalau aki mahal kelasnya GS yang original ya Mas ya, yang langsung full tutupan pabrik, itu kalau umurnya itu di bawah 1 tahun dia sudah rusak, pasti dia ada masalah di bagian pengisiannya. Itu sudah pasti wes ya, sudah pasti. Kalau rusaknya pengisian itu down ya, tidak sampai 14,5 volt, itu aki ini masih selamat, akinya masih selamat ya. Namun kalau rusaknya itu over seperti tadi, terus aki ini pasti ikut bejat ya. Nah ini ya, jadi yang digaris bawahi ini besok ya, ini kalau rusak kiprok yang asli, kalau rusak dia tidak bisa mengisi aki ya, dia tidak akan bisa mengisi aki. Dalam artian tegangan itu tidak lagi menjadi 14,5, pasti dia akan di 8, 10 ya. Itu bisa menyebabkan double starternya tidak kuat. Namun kalau kalian pakai kiprok yang KW ya, kalau pakai kiprok yang KW ya, itu tadi wis rusaknya ya, pasti over. Efeknya begini, kita ganti kiprok sama dengan kita ganti aki, harganya pun tidak beda jauh ya. Di sini sekitar 120-an,
Kalau akinya di sini sekitar 150-an, kelasnya alkalin seperti itu ya. Oke ya, sudah 20 menit menemani Anda semuanya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video berikutnya dari DMM Channel. Terima kasih.